Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, peserta ngaji online kitab Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat yang dianugerahkannya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir bergabung kembali dalam lanjutan pengajian Riyadhus Shalihin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali hadis ke-21 yang pada pertemuan yang lalu sempat terputus atau berhenti karena memang cukup panjang hadisnya. Kira-kira kita baru membaca 2/3-nya. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan. Sekedar mereview bahwa pada pertemuan yang lalu kisah tentang Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu yang tertinggal atau lalai sehingga tidak ikut perang Tabuk. Yang pertama, bahwasanya keberangkatan menuju Ghazwah Tabuk, ya, menuju satu ekspedisi pertempuran yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan Ghazwah. Ini Ghazwah Tabuk terjadi pada tahun 9 Hijriah, terjadi di musim panas, ya, di mana perjalanan cukup jauh, beratus kilometer, karena Tabuk lokasinya di utara Madinah, ya, ratusan kilometer, cukup jauh. Juga rencananya akan menghadapi musuh yang kuat, yaitu tentara Romawi Timur, dan juga jumlahnya sangat besar, jumlah pasukan musuh. Meskipun kemudian selama 20 hari Rasulullah SAW menanti musuh di Tabuk, tapi ternyata musuh tidak berani menghadapi pada saat itu, sehingga Rasulullah SAW kembali pulang ke Madinah tanpa pertempuran. Nah, karena perjalanan sangat jauh, musuh sangat kuat, jumlah pasukan juga diperkirakan sangat besar, maka jauh-jauh hari sebelum keberangkatan menuju Tabuk, Rasulullah SAW mengumumkan kepada kaum muslimin yang wajib ikut untuk mempersiapkan diri. Dan ini berbeda dengan perang-perang sebelumnya yang biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan informasi yang sebenarnya. Kemudian juga pada pertemuan yang lalu kita telah membaca kisah Ka'ab bin Malik, bahwa beliau, ya, Ka'ab bin Malik beserta dua orang sahabat mulia yang lain, Hilal dan Murarah, ini jujur mengakui bahwa mereka lalai sehingga tidak ikut dalam pertempuran atau menuju pertempuran ke Tabuk. Dan kejujuran ini kemudian menghadapi risiko di mana mereka kemudian dihukum oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan diboikot, tidak diajak bicara selama kurang lebih 50 hari. Sekitar 80-an orang munafik, ya, mereka memberikan alasan dengan bermacam-macam alasan yang mereka buat-buat
Dan alasan ini secara lahiriah diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan kejujuran hati mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam menghadapi pemboikotan dari kaum muslimin ini, Ka'ab bin Malik tetap keluar rumah. Berbeda dengan dua orang rekannya yang mengurung diri saja di rumah, menyesal, menangis mereka. Tetapi Ka'ab tetap keluar rumah meskipun tidak ada yang berbicara dengannya, ya, termasuk sepupu beliau Abu Qatadah radhiyallahu anhuma. Saat sedang menghadapi pemboikotan itu, datang pula ujian kesetiaan. Datang tawaran dari Raja Ghassan yang bernama Jabalah Ibnul Ayham. Pada pertemuan yang lalu belum kita sebutkan namanya, Raja Ghassan, Jabalah Ibnul Ayham, untuk bergabung kepada kerajaan Ghassan untuk mendapatkan fasilitas hidup di sana, di mana kerajaan Ghassasinah, ya, ini adalah kerajaan Kristen Arab yang berafiliasi, menyatakan loyalitas dan kesetiaan kepada Romawi Timur, ya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Jabalah Ibnul Ayham ini sempat masuk Islam, kemudian murtad lagi di masa kekhalifahan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Namun Ibnu Asakir dan beberapa ulama ahli hadis mengatakan riwayat tentang keislamannya tidak sahih, ya, tidak valid, tidak benar. Jadi dia tidak pernah masuk Islam sama sekali. Dan mendapatkan tawaran ini, Ka'ab bin Malik tetap setia. Beliau menganggap ini adalah ujian kesetiaan dan membakar surat yang dikirimkan oleh Raja Ghassan tersebut. Juga bagaimana Ka'ab bin Malik, ya, yang tetap ikut sholat berjamaah di masjid, mencuri-curi pandang menatap wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau cintai, karena beliau rindu untuk bercengkrama, berbicara seperti biasa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Ka'ab bin Malik tetap memberi salam kepada beliau sambil memperhatikan apakah bibir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bergerak untuk menjawab salamnya, mencuri-curi pandang, dan seterusnya. Begitu juga Rasulullah SAW sebetulnya juga sangat menyayangi dan mencintai Ka'ab bin Malik karena beliau sahabat yang baik, sehingga pada saat Ka'ab sedang sholat, Rasul pun kadang memandang kepada Ka'ab bin Malik. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga kita sudah menyebutkan bagaimana pada malam atau pada hari ke-40 setelah pemboikotan, atau di tengah pemboikotan, setelah 40 hari pemboikotan, Rasulullah SAW mengirim utusan kepada 3 orang yang diboikot ini untuk tidak menggauli istri mereka. Maka Ka'ab pun memerintahkan istrinya untuk sementara pulang ke rumah keluarganya. Adapun istri Hilal radhiyallahu anha sempat minta izin kepada Rasul untuk tetap melayani keperluan sehari-hari suaminya Hilal, karena Hilal ini orang yang sudah tua, ya, maka Rasul mengizinkan, ya, selama tidak terjadi hubungan suami istri. Nah, sempat juga Ka'ab bin Malik diusulkan oleh keluarganya untuk meminta izin hal yang sama, tapi Ka'ab malu meminta izin kepada Rasul karena beliau masih muda, maka beliau tidak meminta keringanan untuk dilayani oleh istrinya. Sampai di situ kurang lebih pada pertemuan yang lalu pembahasan yang kita sempat baca hadisnya. Insya Allah pada malam ini kita lanjutkan. Fa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa. Mohon maaf ya, sebelumnya ini dulu ya. Kata Ka'ab melanjutkan, falabithtu bidzalika 10 layalin. Aku mengalami pemboikotan bertambah, ya, 10 malam menjadi genap 50 malam, ya, dengan tambahan hukuman tidak boleh mendekati istri.
Fakamula lana khamsuna lailatan, maka genaplah masa pemboikotan bagi kami itu 50 malam. Min hina nuhiya an kalamina, ya, sejak dilarang orang-orang untuk berbicara dengan kami, ya. Thumma, kemudian, ya, setelah beberapa waktu, yaitu di hari terakhir, ya, Ka'ab menceritakan malam terakhir, di pagi harinya, kata Ka'ab, thumma sallaitu salat al-fajri sabaha khamsina laylatan ala dhahri baitin min buyutina. Saya sholat subuh, sholat fajar di pagi hari yang ke-50. Setelah melewati malam yang ke-50, di pagi harinya beliau sholat subuh di rumah beliau, ya. Beliau tidak ke masjid saat itu. Fabaina ana jalisun 'alal halil lati dzakarallahu ta'ala minna. Ketika saya sedang duduk, ya, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengingat tentang nasib kami, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menentukan nasib kami saat itu. Qad daqat alayya nafsi, di mana jiwaku terasa begitu sempit, ya, karena mengalami pemboikotan ini. Wa daqat alayya al-ardu bima rahubat, tanah ini begitu terasa sempit meskipun dia sebetulnya luas. Saat itulah sami'tu sawta sarikhin awfa ala sal'in, aku mendengar suara orang yang berteriak yang berada di atas bukit Sala'. Bukit Sala' ini salah satu bukit yang ada di Madinah yang cukup terkenal. Bukit Sala' di Madinah, ya, dalam penjelasan para ulama, di antaranya di kitab Nuzhatul Muttaqin disebutkan yang bersuara keras ini adalah Abu Bakrin Siddiq, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yaqul, Abu Bakar berkata, bi'a'la sautihi, mengeluarkan suaranya dengan keras, ya Ka'ab bin Malikin abshir, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah, berbahagialah. Fakharartu sajidan, maka kata Ka'ab, aku tersungkur, ya, sujud. Aku sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa araftu annahu qad jaa farajun, aku telah tahu bahwa telah ada jalan keluar, telah ada solusi. Jadi di sini Ka'ab bin Malik melakukan sujud syukur. Ini juga dalil bahwa sujud syukur itu disyariatkan di dalam Islam. Fa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa bitawbatillahi azza wa jalla alaina hina shalla salat al-fajri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, ya, mengumumkan kepada masyarakat tentang diterimanya taubat kami oleh Allah Subhanahu wa taala. Hina shalla salat al-fajr, rupanya wahyu tentang diterimanya taubat kami ini diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh, baru saja salat subuh selesai. Fadhahaban nasu yubashshirunana, maka orang-orang pun pergi mendatangi kami, memberikan ucapan selamat kepada kami bertiga. Fadhahaba qibala sahibayya mubashshirun, ya, kepada dua orang saudara saya, Murarah dan Hilal, datang orang yang memberikan selamat. Warakadha rajulun ilayya farasan, ada seorang kesatria penunggang kuda yang menghentakkan kudanya bersegera, ya, mendatangiku. Dalam kitab Nuzhatul Muttaqin disebutkan orang itu adalah sahabat Rasul Az-Zubair ibnul Awwam radhiyallahu anhu. Wasa'a sa'in min aslama qibali, dan juga aku ingat ada seorang pejalan kaki yang juga datang, ya, menemuiku. Dia adalah Hamzah bin Umar al-Aslami, ya, dari Bani Aslam, ya, dari suku Aslam. Wa aufa 'alal jabal, ya. Sebelumnya dia mendatangi bukit juga.
Fakana as-sautu asra'a minal faras. Dari arah bukit beliau berteriak, dan teriakan Hamzah bin Umar al-Aslami ini ternyata lebih dulu sampai daripada Az-Zubair bin Awam, ya. Karena suara, kata Ka'ab bin Malik, fakana as-sautu asra'a minal faras, suara lebih cepat daripada lari kuda. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu yubashshiruni naza'tu lahu thawbayya fakasautuhuma iyyahu bibisharatih. Ketika aku mendengar suara orang yang memberitahukan kabar gembira ini kepadaku, dan ketika dia sampai, aku memberikan 2 bajuku kepadanya sebagai tanda terima kasih yang telah datang memberikan selamat kepadaku. Wallahi ma amliku ghairahuma yawma idzin. Demi Allah, sebetulnya aku tidak punya baju yang lain, ya, selain 2 lembar pakaianku itu. Oleh karena itu aku sampai meminjam 2 baju untuk aku pakai, karena yang aku punya itu aku berikan kepada Hamzah bin Umar al-Aslami, ya, saking gembiranya Ka'ab bin Malik. Wallahi ma amliku ghairahuma yawma idzin. Saat itu aku tidak punya baju selain 2 potong itu. Wasta'artu thawbaini falabistuhuma, dan aku pinjam baju yang lain untuk aku pakai. Wantalaqtu, lalu aku segera berangkat, ata'ammamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatalaqanin nasu faujan fauja, ya, selalu orang-orang, ya, bergerombol menemuiku, datang bergelombang menemuiku. Yuhanni'unani, memberikan selamat kepadaku, bitaubah, dengan taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna li, mereka berkata kepadaku, litahnika taubatullahi alaiki, sungguh taubat Allah kepadamu merupakan nikmat yang besar yang membuatmu sangat berbahagia tentunya, ya, kata mereka. Hatta dakhaltul masjid, begitulah sampai aku sampai ke masjid, memasuki masjid Nabawi, fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulahun nas, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang ada di sekitar beliau. Faqama Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu yuharwilu hatta safahani wa hanna'ani. Bangunlah saat itu seorang sahabat, yaitu Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, yuharwil, berlari-lari kecil, hatta safahani, menghampiriku sehingga menyelamati aku, memberikan salam kepadaku, bersalaman denganku, wahanna'ani, dan memberikan selamat. Wallahi ma qama rajulun minal muhajirin ghairuhu. Demi Allah, saat itu tidak ada sahabat muhajirin yang berdiri selain Talhah. Fakana Ka'bun la yansaha li Talhah. Kata Abdullah yang menceritakan kisah ini dari Ka'ab, ya, putra Ka'ab, Abdullah. Kata Abdullah, fakana Ka'bun, ayahku Ka'ab, la yansaha li Talhah, tidak akan pernah melupakan Talhah, ya, yang berdiri memberikan selamat. Qala Ka'bun, lalu kata Abdullah, Ka'ab ayahku berkata, menceritakan, falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yabruqu wajhuhu minas surur. Ketika aku memberi salam kepada Rasul, beliau begitu cerah, begitu gembira wajahnya, cerah, ceria, ya, karena saking bahagianya, sambil mengatakan, abshir bi khairi yaumin marra alaika mudh waladatka ummuk. Wahai Ka'ab, bergembiralah dengan hari terbaik yang pernah engkau alami sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Ini adalah taubat yang diterima oleh Ka'ab bin Malik
melalui turunnya ayat Al-Qur'anul Karim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, diterimanya taubat ini seperti seorang bayi yang baru saja dilahirkan, tidak ada dosa sama sekali. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, bergembiralah dengan hari terbaik yang pernah engkau lalui sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Faqultu, maka aku bertanya kepada Rasul, Ka'ab bertanya kepada Rasul, amin indika ya Rasulullah, amin indillah, apakah ini hadis wahyu yang berupa hadis engkau ya Rasulullah, ataukah dari sisi Allah langsung wahyu berupa ayat Al-Quran? Qal, Rasul bersabda, la, bukan dari saya, bal min indillah, tapi langsung dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhuhu. Kata Ka'ab, Rasulullah SAW kalau bergembira itu wajahnya bersinar-sinar, hatta ka'anna wajhahu qit'atu qamarin, sehingga seolah-olah wajah beliau itu seperti potongan rembulan, ya, wajah rembulan yang terang. Saat itu tentunya penggambaran keindahan wajah itu dengan bulan, ya, terkenal memang di kalangan penyair, sastrawan dan seterusnya. Wajhahu ka'anna wajhahu qit'atu qamarin, wajah beliau seperti rembulan yang terang benderang. Wa kunna na'rifu dzalika minhu, dan kami tahu hal itu, ya, kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang begitu bersinar wajahnya kalau sedang amat sangat bergembira. Falamma jalastu baina yadayhi, setelah aku duduk di hadapan beliau, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan ila Allahi wa ila rasulih. Ya Rasulullah, di antara bentuk penyesalanku, taubatku, tanda bahwa taubatku diterima oleh Allah, aku akan mensedekahkan hartaku untuk Allah dan Rasulnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul SAW bersabda, amsik alaika ba'dha malik fahuwa khairun lak. Kata Rasul, tahan sebagian dari hartamu, jangan kau sedekahkan semua. Fahuwa khairun lak, karena itu lebih baik bagimu. Faqultu, aku menjawab, inni umsiku sahmi alladhi bi Khaybar. Saya tetap mempertahankan jatah saya di Khaybar, ya. Jatah ghanimah atas perang Khaybar itu tetap saya miliki, kata Ka'ab. Jadi tidak semua hartanya. Wa qultu, dan aku juga berkata, ya Rasulullah, innallaha ta'ala innama anjani bis-sidqi. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan aku karena kejujuran. Inna min taubati, dan diantara bentuk taubatku, syarat pemenuhan taubatku yang telah Allah terima, alla uhadditha illa sidqan ma baqitu. Aku tidak akan berbicara kecuali jujur selama aku hidup. Wallahi ma alimtu ahadan minal muslimina ablahu Allah ta'ala fi sidqil hadith mundu dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana mimma ablani Allah ta'ala. Kata Ka'ab, demi Allah, aku tidak tahu ada orang yang mendapatkan anugerah karena kejujuran lebih besar daripada anugerah yang Allah berikan kepadaku sejak aku berbicara itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, demi Allah, ma ta'ammadtu kizbatan mundu qultu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadza. Kata Ka'ab, demi Allah, aku tidak pernah berdusta, sengaja berdusta sejak aku mengatakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, yaitu sampai beliau bercerita kepada putranya
Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Jadi sejak aku mengatakan itu di hadapan Rasul, sampai hari ini aku tidak pernah berdusta. Wa inni la arju an yahfadhani Allah Ta'ala fima baqi. Dan aku berharap aku dijaga oleh Allah untuk tetap jujur di sisa usiaku ya, ke depan. Qala, Ka'ab berkata, menceritakan kepada putranya Abdullah, fa anzalallahu ta'ala, maka turunlah ya tentang taubat Allah ya, atau taubatku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya, laqad a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrah hatta balagha innahu bihim ra'ufur rahim wa 'ala ats-tsalatsati alladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat hatta balagha ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Itu di surat At-Taubah ayat 117 119 ya. Sungguh Allah telah menerima taubat, ampuni dosa Nabi dan orang-orang Muhajirin dan Ansar yang mengikuti Nabi, menyertai Nabi di saat-saat sulit perang Tabuk. Mengikuti perang Tabuk, berangkat bersama Rasulullah dalam persiapan perang Tabuk, ini menjadikan yang ikut itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik sahabat Muhajirin maupun sahabat Ansar. Juga kata Allah di ayat selanjutnya, wa 'alas tsalatsatil ladzina khulifu, sebagaimana Allah secara khusus menerima taubat 3 orang yang tertinggal, yang tidak ikut perang Tabuk. Hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat ya. Sampai mereka mengalami pemboikotan sehingga dunia atau bumi yang luas ini terasa sempit, terasa oleh mereka, sampai kepada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah bersama orang-orang yang jujur. Qala Ka'ab, kata Abdullah putranya, Ka'ab berkata, ayahku berkata, wallahi ma an'amallahu alayya min ni'matin qattu ba'da idh hadani Allahu lil islami a'zama fi nafsi min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla akuna kadzabtuhu fa ahlika kama halaka alladhina kadzabu. Demi Allah, tidak ada nikmat setelah nikmat hidayah kepada Islam yang lebih besar bagiku daripada nikmat kejujuranku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ditanya tentang alasanku tidak ikut perang Tabuk. Bahwa aku tidak berdusta kepada beliau itu adalah nikmat terbesar bagiku setelah nikmat Islam. Kalau aku berdusta, kata Ka'ab, fa ahlik, aku akan celaka, kama halakal ladzina kadzabu, sebagaimana celaka yang dialami oleh orang-orang yang berdusta beralasan dengan berbagai alasan. Inna Allah Ta'ala qala lilladzina kadzabu hina anzala al-wahya syarra ma qala li ahad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang berdusta ya, dengan menurunkan wahyunya kepada Rasulullah SAW ya, dengan firman yang sangat buruk ya. Firman yang sangat buruk ya, lebih buruk daripada yang difirmankan Allah kepada siapapun. Faqala Allah Ta'ala, di mana Allah berfirman, sayahlifuna billahi lakum, mereka akan datang kepadamu wahai Rasul dan orang beriman bersumpah demi Allah, idzan qalabtum ilaihim, ketika engkau atau kalian kembali dari Tabuk, litu'ridu anhum fa'aridu anhum, agar kalian berpaling dari mereka, maka berpalinglah kalian dari mereka, jangan urusi mereka. Innahum rijsun, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang kotor, orang-orang yang tidak segan-segan untuk berbuat maksiat, tidak ada keberatan untuk berdusta dan seterusnya. Wa ma'wahum jahannamu jazaa'an bima kanu yaksibun,
dan tempat kembali mereka adalah Jahannam disebabkan perbuatan yang mereka lakukan. Nah, kenapa? Karena orang-orang munafik di masa Rasulullah SAW ini tingkat kemunafikannya bukan sekedar munafik secara amaliyah, tetapi munafik secara akidah, di mana mereka sebetulnya orang-orang kafir yang menyembunyikan kekafirannya dan menampakkan keislaman. Sebetulnya mereka di dalam hati mereka membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Yahlifuna lakum litardau ankum, kata Allah. Mereka bersumpah kepada kamu agar kamu senang dengan mereka. Fa in tardau anhum, kalau kamu senang kepada mereka, fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Maka sesungguhnya Allah tidak pernah senang, tidak pernah ridha terhadap kaum yang fasik. Nah, ini kata Ka'ab bin Malik betapa buruknya firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada mereka, betapa buruknya nasib mereka mendapatkan firman Allah yang seperti ini. Oleh karena itu, Ka'ab merasa beruntung karena beliau jujur, beliau selamat dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ka'bun, Ka'ab juga berkata, kunna khulifna ayyuha thalathatu an amri ulaik alladhina qabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halafu lahu fabaya'ahum wastaghfara lahum. Kami ditunda, ya, kami bertiga ini ditunda, ya, urusan kami dibanding mereka orang-orang munafik itu, di mana mereka orang-orang munafik itu ketika bersumpah, ya, oleh Rasulullah SAW diterima alasan mereka, sumpah mereka, ya, dan bahkan Rasul sempat memohonkan ampun untuk mereka. Walaupun oleh Allah Subhanahu wa taala Rasul sempat ditegur, ya. Wa arja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrana. Sementara urusan kami bertiga ini ditangguhkan, ditunda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta qadallahu taala fihi bidzalik, di mana beliau memberikan hukuman kepada kami berupa pemboikotan selama 50 hari sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan diterimanya taubat kami. Qala Allah Ta'ala, di mana Allah berfirman, wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu, dan kepada 3 orang yang ditunda urusan mereka. Jadi kata khulifu di sini bukanlah tertinggal, tidak ikut berangkat ke Tabuk, tapi khulifu di sini tertinggal maksudnya adalah tertunda nasib mereka dibanding dengan nasib orang-orang yang beralasan, ya, memberikan alasan kepada Rasulullah SAW. Tapi orang yang bertiga ini karena jujur ditunda keputusan mereka oleh Rasulullah SAW, dan kemudian Allah putuskan taubat mereka diterima. Wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu. Kata Ka'ab, wa laysa alladzi dzakara mimma khulifna takhallufuna 'anil ghazwi atau takhallufana 'anil ghazwi, ya. Yang dimaksud dengan tertinggal di sini bukanlah tertinggal dari berangkat ke Tabuk. Wa innama huwa takhlifuhu iyyana wa irja'uhu amrona. Tapi yang dimaksud tertunda di sini adalah tertinggal di sini adalah tertundanya nasib kami, ya, ditundanya nasib kami. Amman halafa lahu, dibanding mereka yang bersumpah beralasan, wa'tadzara ilaihi, meminta permakluman kepada Rasulullah SAW, faqabila minhu, di mana Rasul kemudian menerima alasan mereka. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Hadirin, hadirat, peserta pengajian Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi masih melanjutkan. Beliau mengatakan wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan, ada redaksi yang mengatakan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yaumal khamis wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Bahwa Rasulullah SAW keluar menuju Tabuk itu berangkat pada hari Kamis, dan memang beliau senang kalau safar itu berangkatnya hari Kamis. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, wa kana la yaqdumu min safarin illa naharan fi duha. Beliau juga kalau datang dari perjalanan jauh
biasanya datang di siang hari di waktu duha. Fa idza qadima, kalau beliau sampai, bada'a bil masjid, beliau datang ke masjid dulu. Fa shalla fihi rak'ataini, untuk salat 2 rakaat, thumma jalasa fihi, lalu duduk sebentar di masjid. Hadirin, hadirat, saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik dan juga oleh putra beliau Abdullah tentang kisah Ka'ab bin Malik ya, terkait dengan keberangkatan Rasulullah SAW dan para sahabat ke Tabuk. Selanjutnya seperti biasa kita akan lihat profil singkat dari Ka'ab bin Malik, tambahan ya. Tarjamatu Ka'ab bin Malikin radhiyallahu anhu rawil hadis ya. Profil singkat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, perawi hadis ini di level sahabat ya. Beliau adalah Ka'ab bin Malikin al-Ansari as-Sulami al-Khazraji. Ka'ab, bapaknya namanya Malik, beliau adalah salah satu sahabat Ansar ya. Al-Ansari, sahabat asli, tinggal berasal dari Madinah. As-Sulami al-Khazraji ya. Beliau salah satu yang berasal dari suku Khazraj ya. Satu di antara 2 suku yang ada di Madinah, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Nah, beliau ini dari suku Khazraj. Abu Abdillah, kunyahnya adalah Abu Abdillah. Aslama qadiman, masuk Islam sejak awal, yaitu di awal-awal dakwah, di mana beliau termasuk yang ikut Bai'at Aqabah yang kedua. Sini dikatakan wasyahidal Aqabah, beliau ikut dalam baiat janji setia di Aqabah. Nah, ini Aqabah yang kedua. Kalau disebut Aqabah saja tanpa bilangan 1 dan 2, maka maksudnya adalah Aqabah yang kedua ya. Walam yashhad badran, beliau tidak ikut perang Badar sebagaimana beliau sampaikan juga di awal hadis ya. Wa huwa ahadu syu'ara'in Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mujahidina bi al-sinatihim wa aidihim. Beliau termasuk salah satu penyair Rasulullah, penyair yang membela Rasulullah SAW, yang berjihad dengan syair mereka, dengan lisan mereka, juga dengan tangan mereka, ikut perang juga bersama Rasul. Dan penyair yang seperti ini, sahabat yang seperti ini ada 3 orang, wahum thalathah ya. Yang pertama adalah Hassan bin Thabit ya, radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua adalah sahabat kita ini yang menceritakan kisahnya, wa Ka'ab ibn Malik. Dan yang ketiga adalah Abdullah ibn Ruwahah yang telah syahid di perang Mu'tah ya. Perang Mu'tah ini terjadi sebelum perang Tabuk. Abdullah bin Ruwahah syahid dalam perang tersebut. Juga Ka'ab bin Malik ini wa ahadus thalatha alladzina tiba alaihim ba'da takhallufihim an ghazwati Tabuk. Salah satu di antara 3 orang yang diterima taubat mereka sesudah mereka lalai tidak ikut berangkat ke Tabuk. Terakhir, wa tuwfiya, beliau wafat sanata khamsina hijriyah, pada tahun 50 hijriyah. Selanjutnya, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat afadal hadis ya, beberapa faidah hadis dalam kitab Nuzhatul Muttaqin. Ada cukup banyak, saya tidak mencantumkan semuanya, ada beberapa yang saya tidak cantumkan di sini karena mirip ya, dan juga karena keterbatasan waktu kita. Yang pertama, sarahatul muslim wa sidquhu wa i'tirafuhu bi taqsirihi wa adamu talfiqihi al-a'dzar ya, al-a'dzar. Hadis ini memberikan manfaat. Yang pertama, seorang muslim itu hendaknya terus terang, sidquhu, dan jujur, wa i'tirafuhu bi taqsirihi ya, mengakui kekurangannya, wa adamu talfiqihi al-a'dzar, dan tidak mencari-cari alasan tentang kekurangannya ya.
tidak mencari-cari alasan untuk menutupi kesalahannya. Ini seorang muslim harus menjadi pribadi yang berani, gentle, satria, ya, seperti Ka'ab bin Malik. Kemudian yang kedua, khuttatuhu sallallahu alaihi wasallam al-hakimah ala as-sa'idil askari. Bagaimana kita lihat Rasulullah SAW adalah pemimpin yang cerdas, langkah-langkahnya terukur, bijaksana dalam manuver-manuver militer beliau. Kamuhafadhatihi ala sirriyatil khutat, ya. Di mana misalnya beliau menjaga rahasia, strategi atau rencananya. Wa husni taqdirihi lil mauqif, bagaimana beliau mampu, ya, memperkirakan situasi dan keadaan. Wa adamu taghririhi bijundihi, juga beliau tidak overestimate terhadap kekuatan pasukannya. Wa wad'ihim fis suratil waqi'iyah, bagaimana beliau menempatkan pasukannya dengan penempatan yang realistis, juga menceritakan, menginformasikan tentang realita lapangan kepada pasukannya. Sehingga dalam konteks perang Tabuk ini, karena memang perjalanannya panjang, musuh yang dihadapi juga besar kemungkinannya dengan jumlah yang banyak, maka beliau mempersiapkan diri dan memerintahkan yang akan ikut untuk mempersiapkan diri. Jadi real, ya. Jadi tidak mentang-mentang saya nabi, udahlah nanti pasti akan ditolong oleh Allah. Tidak demikian. Kalau seperti itu, beliau tidak bisa menjadi contoh bagi kita, ya. Beliau adalah uswah, teladan, sehingga seluruh langkah-langkahnya penuh dengan perhitungan dan perencanaan yang manusiawi. Adapun pertolongan Allah datang itu tidak menjadi perhitungan dalam perencanaan, ya. Tapi dia hanya menjadi harapan dalam doa saja, ya. Tidak boleh mengandalkan pertolongan Allah yang menyebabkan kita tidak mempersiapkan usaha secara maksimal. Hatta yakunu ala mustawal muhimmah al-mulqah ala atiqihim, sehingga pasukan Rasulullah SAW itu, ya, levelnya sama dengan level tantangan dan beban yang akan mereka pikul. Jadi disiapkan dengan kesiapan yang relatif seimbang dengan beban yang harus mereka pikul. Kemudian poin berikutnya, indifa'ul muslimina ilal jihad fi sabilillahi azza wa jalla an ridha wa tawa'iyatin raghma ma kanu alaihi min shiddatin wa makhmasatin. Bagaimana karakter umum, ya, para sahabat Rasul SAW, kaum muslimin saat itu adalah sangat responsif dan menyambut seruan perjuangan, ya, dengan ridha, dengan kerelaan, wa tawa'iyah, dengan sukarela, ya. Itu iklim kaum muslimin saat itu, ya, sebagai hasil tarbiyah atau hasil pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mereka menghadapi kesulitan dan juga godaan, ya, gangguan, tapi mereka orang-orang yang mampu menghadapi itu semua. Bahkan makhmasah, saat di situasi di mana mereka kurang makan, ya, merasa lapar, ya, perjalanan jauh, mereka tetap setia mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun begitu, tetap ada juga orang-orang munafik, meskipun tidak dominan, ya. Adamu taraddudi fi at-tatawwu' wal mubadarah bi akhdhil uhbati wal isti'dad. Hadis ini juga memberi pelajaran kepada kita untuk tidak ragu terhadap satu amal yang sudah akan kita lakukan dengan sukarela, ya. Baik itu amal wajib atau amal sunnah, ya. Kalau sudah berniat, ya, segera mempersiapkan diri dan segera lakukan, jangan ditunda-tunda. Mubadarah, ya, bersegera, bi akhdhil uhbah, mempersiapkan diri, wal isti'dad. Karena ketika kita menunda-nunda persiapan, bisa jadi tidak jadi berangkat, seperti yang terjadi pada Ka'ab bin Malik dan dua orang kawannya. Kemudian ta'allumul muslim min taqsirihi fi ada'il wajib. Seorang muslim itu akan merasakan sedih, ya, kalau kurang, apalagi tidak ikut dalam melaksanakan kewajiban, tidak ikut dalam amal jama'i, dalam amal yang sudah disepakati untuk dilakukan bersama, ya. Wa hirsuhu alla yakuna minal mutakhallifin awil munafiqin.
Dan seorang muslim yang sejati imannya itu akan bersemangat, ya, jangan sampai termasuk orang-orang yang tertinggal, apalagi orang-orang yang di dalam hatinya ada kemunafikan. Ya, memang suka kalau umat Islam itu menderita dalam perjuangan, nggak ikut berangkat sambil mendoakan mudah-mudahan nggak kembali lagi kalian. Nah, ini karakter orang munafik di masa Rasul, munafik secara akidah sampai nyumpahin, ya, atau mendoakan keburukan bagi Rasulullah SAW dan para sahabat yang berangkat berjihad fisabilillah. Nah, orang muslim yang hakiki tidak akan demikian. Nah, justru akan bersedih kalau tidak terlibat, sebagaimana yang terjadi pada beberapa orang sahabat yang memang diizinkan oleh Rasul tidak ikut karena mereka tidak punya bekal, tidak ada kendaraan untuk berangkat. Ya, seperti misalnya Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, disebutkan juga kisahnya, turun ayat tentang beliau dan rekan-rekannya di surat At-Taubah. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Ya, sadaqallahul azim. Kata Allah, tidak mengapa tidak ikut jihad orang-orang yang datang kepadamu minta diboncengin, ya, diajak berangkat dengan membonceng kalau masih ada kendaraan untuk berangkat jihad. Tapi engkau mengatakan, wahai Muhammad, wahai Rasul, engkau mengatakan tidak ada lagi yang bisa mengangkut kalian. Tawallau, mereka pulang dalam keadaan bersedih. Tafidu minad dam'i, mata mereka mencucurkan air mata, menangis. Alla yajidu ma yunfiqun, karena mereka tidak bisa berkontribusi dalam perjuangan. Inilah karakter seorang mukmin. Ya. Nah, kemudian poin berikutnya, la yu'fil munafiqa minal mas'uliyati intihaluhul a'dzar wa tazyinuhul batil. Ya. Orang-orang munafik yang mencari-cari alasan, ya, yang memberikan alasan-alasan palsu untuk menghindar dari tanggung jawab, dari keterlibatan dalam perjuangan, ya, kemudian dimaafkan oleh Rasulullah SAW, itu tidaklah membuat mereka selamat dari tanggung jawab, dari pertanyaan dan dari hisab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul hanya menyikapi mereka dari tampak lahiriah saja, sementara rahasia hati mereka yang membenci Rasul, membenci perjuangan, itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah yang akan menghisab mereka. Kemudian al-iqtida'u bi ahli shalah wa taqwa. Ya, di dalam hadis ini juga kita diajarkan untuk meneladani orang-orang saleh dan orang-orang takwa. Wa tashabbuh bihim fis suluki wal akhlaq. Bagaimana kita berusaha menyerupai mereka, seperti mereka dalam akhlak mereka dalam perilaku mereka. Oleh karena itu Ka'ab bin Malik ketika dia tidak berangkat, ya, dan mulai menyesal, dia sempat melihat adakah orang yang tidak ikut berangkat. Ternyata orang-orang yang menjadi teladan, yang menjadi uswah, semuanya berangkat, dan ini yang membuatnya sedih. Ya, jadi bersedih ketika ternyata tidak ada orang-orang baik yang tidak ikut berjuang. Semuanya ternyata ikut berjuang, dan hanya orang-orang yang memang diberikan dispensasi untuk tidak ikut yang tinggal. Nah, ini iman Ka'ab bin Malik yang sejati membuat dia bersedih. Ada penyesalan yang begitu dalam pada dirinya. Kemudian yang berikutnya, ada muliktirath bi ahlin nifaq wal fusuq. Hadis ini juga mengisyaratkan tentang kita jangan terlalu peduli, ya. Jangan terlalu dibikin pusing dan memikirkan orang-orang munafik dan orang-orang fasik, ya. Ngurusi mereka, bagaimana memvonis mereka, bagaimana menghukum mereka dengan hukuman yang macam-macam. Itu tidak, jangan mengurusi itu, jangan terlalu disibukkan dengan itu, karena perjuangan akan memakan waktu untuk ngurusi mereka, sementara ada hal-hal yang harus dilakukan. Kalau toh memang harus dilakukan, hanya kehati-hatian saja dalam menyikapi mereka, ya.
Tapi mengurusi mereka sampai mengorbankan yang lain ini jangan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga ya sudah menerima begitu saja alasan mereka, ya selebihnya diserahkan kepada Allah. Wa tarkuhum lil ayyam, ya, biarkan mereka sampai waktunya tiba, tafdahuhum, di mana waktu itulah yang akan menyingkap rahasia mereka, wa tudhilluhum, dan kalau memang mereka betul-betul munafik, pasti Allah akan hinakan mereka. Kemudian tasydidul Islam fi hajril usah walau bi'azlihim 'anil mujtama' liyakuna ablagha fit ta'dib. Islam juga mengajarkan ya boleh ya kita bersikap tegas dalam menghukum orang-orang yang memang terkenal berbuat maksiat atau yang terlibat dalam kemaksiatan, itu dihukum dengan hukuman yang setimpal. Walaupun sampai misalnya harus melakukan pemboikotan, masyarakat menghukum mereka, memboikot mereka sebagai salah satu bentuk sanksi sosial agar mereka jera atau memperbaiki situasi dan kondisi mereka. Kemudian istihbabu ta'arrud limawatinir rahmah wastimtaril maghfirah wastijlabi taubah. Dianjurkan kita untuk ta'arrud, ya menjadikan diri kita berhadapan menghadapi cucuran rahmat yang turun dan juga cucuran hujan ampunan yang turun dan juga taubat yang turun. Jadi saat-saat Allah menerima taubat ya kaum muslimin, ya, apalagi itu disampaikan oleh Rasulullah SAW, dibacakan ayat. Jadi kalau ada saudara kita yang bertaubat, saudara kita yang mohon ampun dengan tulus, itu adalah saat-saat cucuran rahmat Allah kepada kita. Maka saat itu siapapun, apalagi orang yang diberi taubat, yang memohon ampun, itu harus memanfaatkan situasi turunnya rahmat Allah itu untuk beramal soleh. Karena saat itu pahalanya besar, ya, dan juga bekasnya, ya, pengaruhnya pada jiwa itu besar. Oleh karena itu Ka'ab bin Malik dalam hal ini memanfaatkan betul momentum diterima taubatnya, saat pengumuman diterima taubatnya oleh Allah melalui ayat Al-Quran yang disampaikan kepada Rasul, dengan berinfak, menginfakkan sebagian dari hartanya. Kemudian juga bertekad, ya, saat itu juga di hadapan Rasul untuk tidak pernah berdusta selama hidupnya. Jadi ini bagian dari istihbabut ta'arrud, dianjurkan untuk ya menjadikan diri kita ya berada dalam cucuran rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian talattuful musi bit ta'arrud liman asaa ilaihi wat tawaddud ilaihi bil i'tidhar. Dianjurkan juga kita untuk bersikap lembut ya kepada orang yang berbuat kesalahan. Ya, seandainya kita tahu bahwa dia sebetulnya orang baik, kesalahannya adalah karena mungkin kelalaiannya atau dia sedang dilanda, didorong oleh hawa nafsu yang mungkin biasanya tidak demikian. Ini seperti yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal ya ketika ada seorang sahabat yang mencela, mengatakan yang tidak baik kepada Ka'ab bin Malik, lalu Mu'adz mengatakan jangan begitu ya, buruk apa yang kamu katakan ya, kita tidak tahu tentang Ka'ab kecuali kebaikan. Jadi berhusnuzan kepada orang yang punya track record baik ya. Kemudian husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam wa ra'fatuhu fi sahbihi wa ishfaquhu alaihim wa sururuhu bi sururihim wa farahuhu bi khairihim. Ya, bagaimana Rasul berakhlak sangat indah, kasih sayangnya kepada para sahabat beliau, kegembiraannya dengan kegembiraan para sahabat, kesedihan beliau dengan kesedihan umatnya. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga al-mu'minu yubtala fi dinihi wa dunyahu. Seorang mukmin itu selalu akan diuji dalam agama dan dunianya. Wa man aradallahu bihi khairan
Shadaqa ma'allah. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, dia pasti akan jujur kepada Allah. Wa thabata ala ma 'ahada alaih, dan akan sabat, kokoh, konsisten dengan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal setiap kita berjanji dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apalagi sahabat-sahabat Rasul yang memberikan beberapa kali janji atau baiat setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, al-mu'minu yu'athiru ta'atallahi ta'ala wa ta'ata rasulih ala ma siwahuma. Seorang mukmin hendaknya mendahulukan taat kepada Allah, taat kepada Rasul daripada selain keduanya. Ka'ab bin Malik dalam hal ini beliau mengalami sanksi ketika lalai dari mentaati Allah dan Rasul dan terpedaya dengan situasi zona nyaman ya yang sedang beliau nikmati dengan kebunnya dan seterusnya, sehingga lupa kepada taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian man badarat minhu ma'siyatun yazunnu fiha nifaquhu aw kufruhu fala yajuzu li zaujatihi an tumakkinahu min nafsiha. Seorang laki-laki atau seorang suami yang bermaksiat dengan maksiat yang besar, yang ada kemungkinan punya indikator kefasikan, kekafiran atau kemunafikan, maka istrinya yang muslimah ya dilarang untuk menyerahkan dirinya, melayani ya dengan menggaulinya. Kalau memang ada kemungkinan perbuatan itu sampai kepada kafir atau munafik akidah. Jadi menjaga diri, jangan sampai melayani suami, sampai hubungan suami istri. Kemudian yustahabbu tabsyiru bil khair ya, dianjurkan juga seseorang itu untuk memberikan kabar gembira tentang kebaikan. Wa mukafa'atul mubasyir, juga sebaliknya yang diberi kabar gembira juga baik kalau dia memberi hadiah ya. Sebagaimana Ka'ab bin Malik memberi hadiah bajunya kepada orang yang memberi kabar gembira kepadanya. Wa taqdimut tahni'ah fi munasabatil farah was surur, juga hadis ini menunjukkan disyariatkannya memberikan selamat dalam momen-momen kebahagiaan ya. Mungkin momen kelahiran anak, termasuk momen panjang usia, itu tidak mengapa memberikan ucapan selamat. Karahatut tasadduq bi jami'il mal kay la yuaddi dzalika ila al-iftiqar ya. Tidak disukai ya, makruh menginfakkan seluruh harta karena dapat mengakibatkan malah nanti menjadi beban masyarakat kalau tidak punya harta sama sekali. Kemudian atharus sidqi fi najatil insan fid dunya wal akhirah, bagaimana pengaruh kejujuran dalam menyelamatkan seseorang di dunia maupun di akhirat. Jadi Ka'ab bin Malik ini jujur, oleh karena itu Allah selamatkan dia dari murka Allah, bahkan Allah muliakan dia dengan penerimaan taubatnya yang diabadikan di dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Kemudian syukrullahi ta'ala ala tafaddulihi wa qabuli taubah, juga disyariatkan bersyukur kepada Allah ya, diantaranya dengan sujud syukur ya, atas diterimanya taubat atau atas kemauan kuat kita untuk bertaubat. Jadi kalau kita bisa bertaubat, kita patut bersyukur. Kemudian iltizamul wafa bil uhud, hendaknya kita berusaha untuk komitmen dengan janji yang sudah kita kita ucapkan atau kita tekadkan ya. Ta'atu ba'dal ma'siyah, kemudian kita juga mengisi hari-hari dengan ketaatan kalau kita berbuat maksiat ya. Setelah kita berbuat maksiat, kita mohon ampun, bertaubat, dan kita isi dengan ketaatan. Farahul mu'min bitaubati wat taufiqi lil haqqi was sidqi ya, gembiranya seorang mukmin dengan taubat, dengan taufik ya, dengan hidayah, dengan kejujuran. Dia harus bergembira kalau bisa melakukan itu. Walil hadits fawaid jammah, dan masih banyak lagi kata pensyarah Nuzhatul Muttaqin, faidah-faidah yang lain, tapi ini disebutkan
Itu pun sudah cukup banyak yang ada kaitannya dengan bab taubat. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau agak panjang ya, sampai jam 9 tepat hanya penyampaian saja, karena kita juga mengejar target untuk selesai hadis ke-21 pada pertemuan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita buka sesi tanya jawab bila ada ya. Kita lihat di Zoom dulu. Ada di sini pertanyaan, mohon maaf Ustadz bisa diulang tentang munafik akidah yang menyebabkan tidak bolehnya menggauli istri. Ya, ini faidah di antara sekian banyak faidah hadis tadi disebutkan, kalau seorang istri ya melihat perilaku suaminya dosa besar, dan dosa ini ditengarai adalah dosa yang mengeluarkan dia dari Islam, menyebabkannya murtad. Tentunya ini butuh ilmu ya, nggak semua istri bisa. Kalau tidak tahu tanya berarti. Jadi kalau ditengarai dosa yang dilakukan suaminya ini bisa menyebabkannya murtad, maka istri yang tahu seperti itu dia harus menjaga diri, jangan membiarkan dirinya digauli oleh suaminya. Itu faidahnya itu. Sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kepada istri Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabatnya untuk tidak boleh digauli. Ini faidah hadis yang disampaikan oleh pensyarah hadis ya, penulis Nuzhatul Muttaqin ya, terkait dengan manfaat hadis. Saya belum mengecek tentang bagaimana pendapat para ulama fikih tentang masalah ini. Ini perlu pendalaman lebih lanjut. Tapi maksudnya seperti itu. Maksudnya adalah jaga-jaga saja. Karena intinya kan kalau seorang itu murtad, seorang suami murtad, dia muslim lalu melakukan perbuatan kafir yang menyebabkannya murtad, maka hubungan perkawinan dengan istrinya yang muslimah menjadi batal. Kalau batal berarti haram hubungan suami istri. Itu untuk jaga-jaga masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sebelumnya ada di atasnya ya, saya belum lihat atasnya. Izin bertanya Ustadz, apakah ada riwayat yang menyebutkan keistimewaan apakah yang dimiliki Ka'ab sehingga penerimaan taubatnya oleh Allah langsung disampaikan lewat Rasulullah? Bukankah kita tidak pernah tahu apakah taubat kita diterima oleh Allah? Walaupun kita harus tetap roja, berharap maksudnya, bahwa taubat kita diterima oleh Allah, dan kondisi hati Ka'ab digambarkan dalam Al-Quran pada surah apa Ustaz? Ya, kita tidak menemukan ayat Al-Quran yang bercerita tentang Ka'ab bin Malik selain di surat At-Taubah ini. Jadi kalau kita ingin tahu keistimewaannya, kalau mungkin kita ingin menebak ya, menebak yang baik ya boleh saja. Kalau kita ingin menebak-nebak keistimewaan Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabatnya ini, Hilal dan Murarah, adalah kalau Ka'ab bin Malik karena dia ikut Bai'at Aqobah. Jadi keterlibatannya dalam Bai'at Aqobah itu adalah satu nilai plus yang Allah berikan kepadanya. Karena Bai'at Aqobah itu baiat yang tidak gampang ya. Umat Islam belum banyak. Jadi kalau ada perjuangan masih susah, lalu orang komitmen dengan perjuangan, itu mudah-mudahan itu menjadi catatan besar positif di sisi Allah. Tapi tidak hanya itu, Ka'ab juga konsisten dalam jihad-jihad yang lain. Jadi konsistensinya dalam jihad sebelum Tabuk itu juga nilai plus. Ya kan, dalam Uhud,
Khaybar dan seterusnya. Nah, sekali dia tergelincir di Tabuk, maka mudah bagi Allah untuk mengampuni. Tetapi karena kualitas Ka'ab memang luar biasa, diuji lagi dengan ujian yang berat. Ujian itu tidak selalu negatif ya. Semakin tinggi derajat iman seseorang, ujiannya semakin berat. Dan ujian yang berat itu ketika diberikan itu dan Allah tahu dia akan lulus, itu menaikkan derajat lagi, naik kelas lagi. Itulah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan dua orang sahabat yang lain. Jadi kalau ditanya bagaimana gambaran hati Ka'ab bin Malik di surah apa, setahu saya tidak ada ayat Quran yang lain kecuali kisah yang langsung berbicara tentang Ka'ab bin Malik dengan dua orang sahabat yang lain ini, yaitu ayat yang turut tentang taubat yang Allah terima ini. Kemudian untuk kisah pertaubatan ini dalam Quran surat At-Taubah 117, 119, saya baru membaca kelanjutan hadis ini. Ya, betul, ayatnya 117 sampai dengan 119. Di bawahnya, bagaimana jika suami yang pernah mengucapkan cerai meskipun tanpa saksi, apakah suami juga boleh menggauli istri? Apakah ini juga termasuk dikatakan munafik akidah, Ustaz? Ya, tidak ya, ini biasanya yang seperti ini karena ketidaktahuan terhadap fikih nikah, fikih perceraian. Tapi suami yang mengatakan kepada istri, kamu saya cerai karena ketidaktahuan, ya mudah-mudahan Allah maafkan. Tapi dia berdosa karena nggak belajar, tetap dosa karena nggak belajar ya, tentang masalah nikah. Tapi setiap orang yang mau menikah harus belajar fikih nikah ya, fikih cerai dan seterusnya. Nah, untuk resmi apakah dikatakan jatuh talak, ya perlu pengadilan ya. Jadi perlu pengadilan. Tapi untuk amannya ya sebetulnya kalau dia faham maka dia akan merujuk istrinya segera ya. Dan merujuknya dengan menggauli. Kalau baru talak satu gampang, nggak ada masalah ya. Jadi kalau baru mengatakan cerai talak satu itu baru istilahnya adalah talak raj'i ya, tolak yang bisa rujuk. Rujuknya bagian ulama mengatakan ya dengan ya bermesraan lagi, itu sudah rujuk ya, tidak perlu diucapkan dan nggak perlu saksi. Nah, yang repot kalau sudah yang ketiga. Nah, kalau udah talak 3 ini nggak bisa rujuk lagi ya, harus cerai dulu ya. Kemudian sang istri menikah dengan laki-laki lain secara normal tanpa rekayasa, lalu cerai juga normal tanpa rekayasa. Kalau sudah itu baru ya suami yang lama boleh nikah lagi dengan mahar yang baru. Nah, kalau talak satu ya selama masa iddah itu masih bisa rujuk ya. Tapi kalau sudah lewat masa iddah ya cerai. Meskipun cuma baru talak satu, cerai. Kalau mau balik lagi harus dengan akad yang baru, dengan mahar yang baru, dengan saksi yang baru lagi, akad yang baru intinya. Nah, ini pembahasan fikih ya, kalau mau detail tidak dalam pembahasan kita. Kita lihat di YouTube. Raise hand. Siapa? Ada yang raise hand? Sebentar. Ya, mohon maaf, mungkin nih yang raise hand silakan menulis saja ya. Jadi mungkin malam ini kita tidak membuka pertanyaan langsung melalui suara. Kita lihat di YouTube. Sewaktu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu sujud syukur saat mendengar kabar baiknya,
ini menjadi hal baik, lalu kalau beliau memberi baju yang dipakai selama pertaubatan pada orang lain, apakah juga hal yang bisa dicontoh? Ya bisa, bisa. Ya, karena oleh Rasulullah SAW juga tidak disalahkan. Kita tidak menemukan riwayat dari Rasulullah SAW yang menyalahkan Ka'ab bin Malik dengan perbuatannya ini. Ya, jadi saking gembiranya dia memberikan baju yang dia pakai kepada orang lain, walaupun dia nggak punya baju yang lain sebetulnya, sampai kemudian dia minjam. Nah, tentunya kalau ya, Ka'ab bin Malik yakin dia bisa mengembalikan baju itu, ya, untuk kemudian membeli baju yang lain dan mengembalikan pinjamannya. Tentunya kalau dia tidak yakin, ya, Ka'ab bin Malik tidak yakin bisa mengembalikan, dia tidak akan melakukannya. Jadi boleh saja kita memberikan sesuatu yang kita punya, satu-satunya barang kita, kepada orang lain karena ingin bersyukur atas nikmat yang demikian besar, ya. Tentunya ini bukan nikmat yang biasa, yang luar biasa. Boleh saja selama kita yakin bahwa optimis kita bisa mencari penggantinya atau mendapatkan gantinya dari rezeki yang Allah berikan di masa yang akan datang. Kemudian saat Rasulullah SAW, Muhammad SAW memohonkan ampunan pada para munafik lalu ditegur Allah. Kalau saat ini kita kalau lihat-lihat sifat-sifat nifak pada pejabat-pejabat negara, harusnya didoakan atau disumpah serapahi. Ya, jadi kalau kita lihat Rasulullah SAW itu, beliau adalah nabi yang dominan sifat kasih sayangnya, hatta kepada orang kafir maupun kepada orang-orang munafik. Jadi kalau beliau masih ada kesempatan untuk memintakan ampun, itu beliau akan lakukan sampai Allah melarangnya, baru beliau berhenti. Jadi ini memang tabiat Rasulullah SAW seperti itu, karena beliau ini dominan di dalam hatinya sifat kasih sayang. Jadi kalau kita ingin mencontoh Rasulullah, ya lakukan doa yang baik kepada siapapun yang berbuat buruk kepada kita, hatta kepada orang kafir. Kalau kepada orang kafir, ya doakan agar dia dapat hidayah. Ya. Meskipun ada nabi yang punya karakter beda, ya, seperti Nabi Nuh misalnya, atau Nabi Musa. Nabi Nuh ini ketika melihat umatnya bandel betul, ya, dan beliau juga yang memperkirakan susah untuk taubat, beliau doanya doa keburukan, ya. Seperti misalnya di surat Nuh, ya, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan orang kafir sedikit pun dari muka bumi ini. Innaka in tadharhum, kalau kamu biarkan mereka, yudillu ibadaka, kerjaan mereka hanya menyesatkan orang-orang. Wala yalidu illa fajiran kafara, nanti punya anak juga kafir lagi, ya, gitu, ya. Nah, ini tabiat Nabi Nuh. Nah, ini mirip dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah, cuma mereka kan nabi, ya. Mereka dapat wahyu, dan memang betul kemudian Nabi Nuh, ya, selain yang ikut di kapal beliau, bahtera beliau, semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, dikisahkan fama amana ma'ahu illa qalil, ya, tidak ada yang beriman kepada bersama Nabi Nuh kecuali sedikit, ya, bahwa sudah ditutup, ya, sudah tidak ada lagi yang akan beriman, ya, seperti itu. Tapi kita nggak dapat wahyu seperti Nabi Nuh, sehingga tidak bisa memvonis. Nah, Nabi Muhammad SAW ini sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, ya, berdoa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau, ya Allah, mengadab mereka, mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau ampuni mereka, engkau tetap maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi kelembutan hati
Rasulullah SAW ini mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, terserah Anda mau mengikuti yang mana, tapi lebih amannya ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena tidak ada konsekuensi salah ya memvonis atau salah memberi sikap. Gemes boleh, tapi mendoakan tetap yang baik. Sebab kalau kita doakan yang baik juga nggak rugi. Kalau mereka kemudian menjadi baik, ya berarti menambah barisan kebaikan. Kemudian dari yang lain, penyesalan dan perasaan sedih atas maksiat yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik, juga tangis bagian dari ciri seorang mukmin. Apakah kita harus larut dalam penyesalan atau bersikap tenang dan yakin taubat diterima? Ya, dua-duanya digabung. Jadi tangis, menyesal, di samping juga optimis taubat diterima. Itu dua-duanya. Jadi mengumpulkan antara khauf dengan roja, khawatir dan harap. Wallahu a'lam bishawab. Kejujuran atas kekurangan diri saat ini bisa dijadikan senjata pihak lain untuk menjatuhkan diri kita. Bagaimana sikap kita dan keutamaan menutup aib diri setelah taubat? Ya, tentunya kejujuran itu diberikan Ka'ab kepada Rasulullah. Jadi bukan cerita kepada yang lain. Dia nggak cerita kepada Ghassan, Raja Ghassan misalnya. Dia nggak cerita, wah saya curhat ke Raja Ghassan, enggak. Pada musuh, enggak. Beliau curhatnya kepada pimpinan, kepada orang soleh, ya, kepada Rasulullah SAW bahkan. Ya. Jadi kalau mau jujur, ya kepada orang yang bisa memberikan solusi, yang kita percaya bahwa dia tidak akan memanfaatkan kejujuran kita untuk menjatuhkan kita. Dan kepada orang yang nggak ada kepentingan, ya kita harus jangan menceritakan, menjaga aib kita, ya. Jangan diumbar, jangan bikin status ya di Facebook misalnya, ya Allah saya semalam habis berbuat maksiat begini, nggak perlu ya di Facebook, ya. Tapi kalau kita ragu bagaimana cara kita memperbaiki diri, ceritakan kepada orang yang kita anggap bisa memberikan solusi. Jadi jujur kepada dia, ya. Itu pun kalau dalam kisah hadis sebelumnya, kalau orang yang baru kenal, mungkin seperti hadis pembunuh ya, tentang pembunuh, karena baru kenal alimnya, orang alimnya baru kenal, dia tidak mengatakan saya melakukan ini, enggak. Ya, ada orang membunuh 100 orang, apakah taubatnya masih diterima? Ya begitu. Jadi dianjurkan untuk tidak menyebutkan secara langsung, ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir itu ya, jamaah sekalian, kayaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Kalau toh masih ada, mohon maaf, mungkin mudah-mudahan sudah terekam baik di Zoom, chatnya sudah terekam, maupun di YouTube sudah terekam. Kalau belum sempat saya jawab, saya akan usahakan untuk menjawabnya pada pertemuan yang akan datang. Waktu sudah menunjukkan jam 9:19. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan membaca istighfar, ya, astaghfirullahaladzim, 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 dan juga doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian mendoakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang kitabnya fenomenal ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat tinggi derajat beliau, mengampuni dosa-dosa beliau, juga orang-orang yang beliau cintai, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan seluruh kaum muslimin. Saya Ahmad Sahal Hasan undur diri dari hadapan Bapak Ibu sekalian. Lebih kurangnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah ta'ala li wa lakum. Wassalamualaikum
warahmatullahi taala wabarakatuh.